Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Profesor Dr. Agus Dwianto, para pejabat struktural Lembaga Administrasi Negara, yang kami hormati, para narasumber dan juga para peserta seminar, Bapak dan Ibu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Puji dan para peneliti dan juga praktisi di berbagai institusi yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri dan nanti juga terlibat di dalam workshop yang kita coba selenggarakan untuk bersama-sama memikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan, ya, baik dari institusi kita masing-masing maupun dari diri kita sendiri, ya, apakah sebagai praktisi ataupun sebagai akademisi untuk bagaimana kita bisa melakukan banyak hal, ya, termasuk di dalamnya adalah membantu pemerintah dan juga masyarakat kita untuk menyiapkan diri, ya, dalam menghadapi Asian Community, ya, ke masyarakat ASEAN yang saya kira kawan-kawan semua sudah sedikit banyak, ya, mendengar, memahami, mungkin ya mudah-mudahan juga sudah ada yang lama menggeluti sehingga nanti kita bisa berbagi informasi, ya, tentang apa yang bisa kita lakukan, ya, pada tingkat nasional ini dan apa yang mungkin nanti juga bisa kita lakukan, ya, pada tingkat regional, ya, kalau kita nanti memang sepakat untuk memperluas, ya, network kita ini, ya, bukan hanya pada level nasional tapi juga pada level regional. Nah, Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, lembaga administrasi negara sebenarnya sudah melakukan beberapa hal, ya, untuk mencoba meningkatkan awareness, ya, mungkin juga sedikit banyak preparedness kita dalam menghadapi Asian Community itu. Yang pertama saya kira, ya, itu kita lakukan melalui, ya, penggunaan, ya, atau penempatan tema di dalam deklarasi kita itu, ya, dari PIM 1 sampai PIM 4, ya, temanya itu adalah penguatan pemerintah, ya, dan birokrasinya itu untuk menghadapi Asian Community. Ini sudah kita lakukan, ya, sehingga banyak sekali isu-isu, ya, persoalan yang dibahas, ya, di dalam deklarasi PIM kita itu, ya, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari governance kita untuk menghadapi Asian Community itu. Kemudian yang kedua juga LAN ini sudah melakukan sedikit banyak exchange juga dengan institusi sejenis terkait dengan penyiapan sektor publik kita itu dalam menghadapi Asian Community, ya, misalnya dengan Office of Civil Service Commission di Thailand, ya. Kita mencoba mendiskusikan tentang apa workshop yang kita lakukan, kita bisa lakukan juga bersama-sama, ya. Mereka sudah melakukan serangkaian workshop untuk menyiapkan pejabat publiknya supaya punya awareness, ya, supaya dia paham benar apa yang dilakukan, apa yang seandainya gagal mereka lakukan itu konsekuensinya bagi bangsa dan juga bagi masyarakat mereka seperti apa, dan mereka mengajak kita juga untuk tukar-menukar informasi apa yang kita lakukan di Indonesia dan bagaimana kita nanti bisa melakukan semacam joint effort untuk membangun sektor publik di banyak negara ASEAN ini menjadi lebih friendly, ya, terhadap mimpi kita bersama, ya, untuk membangun Asian Community itu, ya. Kemudian yang ketiga ini yang dirancang oleh kawan-kawan yang pada kita lakukan pada pagi hari ini. Kita ingin, ya, mencoba, ya, membangun
konsensus bersama dengan para praktisi dan akademisi di dalam menyiapkan diri kita, karena Asian Community itu tidak ada dan tidak beroperasi dalam ruang yang vakum. Dia akan beroperasi dalam satu lingkungan. Salah satu lingkungan strategisnya itu adalah sektor dunia seperti apa, ya, governance practice-nya seperti apa. Nah, ini yang kalau kita lihat nanti pada level ASEAN itu bisa menjadi sangat berbeda-beda. Nah, kalau kemudian kita katakanlah punya Asian Community, misalnya salah satu aspeknya aja, contoh berikan ilustrasi pada kita semua, ya, misalnya di dalam economic community, ya, kita nanti punya single market misalnya yang open, ya, pada level ASEAN itu. Tapi pelaku sosial ekonomi kita ini kan beroperasi dalam satu negara, nah, dalam satu kultur tertentu, ya, dan sebagainya, itu yang berbeda-beda kualitasnya, ya. Kalau kualitas governance-nya beda antara Indonesia dengan katakanlah Timor Leste, dengan Thailand, dengan Singapura dan sebagainya itu, ya. Sementara pasarnya dibuka pada level ASEAN, ya. Nah, bagaimana itu, ya? Ya, isu-isu yang kayak begini ini yang saya ingin nanti kawan-kawan itu mencoba memikirkannya. Nah, selama ini, ya, kita bicara tentang Asian Community itu, kita bicara tentang bagaimana mewujudkan masyarakat ekonomi, bagaimana mewujudkan masyarakat misalnya budaya, bagaimana membangun katakanlah yang political and securities community dan sebagainya. Tapi bagaimana menyiapkan lingkungan ini, ya, yang ketika nanti pada level negara ini beda-beda. Kita bicara tentang ownership misalnya, seberapa jauh Asian Community itu difahami oleh warga negara yang ada di masing-masing negara, mungkin itu beda-beda, ya, awareness-nya, preparedness-nya, ya, dan sebagainya di antara pemerintah itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau itu nanti terjadi yang kayak begini ini, apa yang mesti harus kita lakukan itu, ya. Jadi juga misalnya kita bicara tentang awareness, mungkin juga perbedaan dan keragaman dalam banyak aspek, ya, sejarah, ya, mungkin etnisitas, ya, dan sebagainya. Bagaimana kesiapan institusi publik itu, ya, merespon keragaman itu. Kita bicara mungkin pada level Indonesia aja lah misalnya, merespon keragaman di dalam negara yang kita mengalami kesulitan. Nah, ini tambah lagi keragaman yang ada di itu, ya, pada level komunitas itu, ya, soal budaya. Kita seringkali marah sama kawan-kawan kita di Malaysia misalnya, sederhana aja, yang mengklaim misalnya itu reok, lagi, ya, upate dan sebagainya. Ini kita mau satu katanya masyarakat ASEAN kultural, ya, dan sebagainya, ya. Tapi bagaimana kesiapan kita ini, baik pada level institusi merespon hal yang semacam itu, maupun pada level, ya, komunitas, ya, dan sebagainya. Jadi ada perbedaan antar ini, nanti antar negara yang kita semuanya mesti baik sebagai praktisi maupun sebagai akademisi mesti harus kita pikirkan, ya. Jadi kapasitas kelembagaan masing-masing negara ataupun kapasitas kelembagaan pada level komunitas, pada level ASEAN itu, ya. Saya tidak tahu, saya bukan pemerhati itu, ya, Asian Community, tapi kawan-kawan barangkali yang memberikan perhatian terhadap itu mungkin punya pemahaman yang baik tentang bagaimana nanti pada level komunitas itu kita punya governance, institution governance rules. Ini kan kita kan ingin belajar dari European Union misalnya, ya, dan sebagainya, yang mereka mungkin governance rule-nya, ya, pada level komunitas itu relatif cukup solid. Nah, saya tidak tahu pada level kita seperti apa. Coba next, ya. Nah, jadi kemudian, ya, yang saya ingin juga kawan-kawan ini memikirkan, ya, beberapa isu ini hanya isu yang
muncul dari pikiran saya dari pagi, saya coba list ya. Jadi apa kalau misalnya ada konflik kepentingan antara komunitas dengan anggota ya ASEAN itu ya, bagaimana ini misalnya konflik konflik bisa macam-macam. Jadi konflik soal batik, konflik soal reok, soal apa dan sebagainya. Itu mekanisme penyelesaiannya pada level regional seperti apa ya, apalagi kalau konflik nanti pada level komunitas terkait dengan misalnya ekonomi. Nah, misalnya ya, satu pihak kita satu pasar terbuka, tapi di dalam kepentingan nasional kita ingin juga mungkin ya melindungi petani kita, melindungi macam-macam ya dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana ya kita ini meningkatkan kapasitas manajemen baik pada level internal kita sebagai bangsa, ayo juga pada level komunitas ya, dan sebagainya ya. Dan bagaimana memastikan bahwa pemberlakuan masyarakat ASEAN itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga dari negara-negara ASEAN ini ya, untuk semuanya ya. Kalau Anda berpikir tentang Indonesia saja misalnya, dilihat dari populasinya, dilihat dari kelas menengah yang kita punya, yang mungkin di negara-negara ASEAN yang besar, misalnya Thailand, kemudian misalnya Filipina, Malaysia, Vietnam, ya mungkin kalau digabung mungkin masih lebih banyak punya kita, gitu. Nah yang kayak begini yang saya kira kalau nanti kita ini memang ingin mewujudkan masyarakat ASEAN yang katanya one vision, one identity, one community ya dan sebagainya itu. Bagaimana itu bisa terwujud dalam kondisi di mana memang di dalam warga di dalam komunitas itu antar negara ini itu punya begitu banyak keragaman. Nah, next. Nah, karena itu saudara-saudara ya kawan-kawan ya, saya ingin mengajak kita semuanya nanti mungkin untuk memikirkannya ya. Kalau kita memang punya mimpi untuk membentuk ASEAN Community itu ya, tadi saya beri ilustrasi tentang isu tentang mungkin persoalan-persoalan yang nanti akan kita hadapi, bahwa ASEAN Community itu tidak beroperasi dalam ruang yang vakum ya, akan ada dalam sebuah komunitas di mana di dalamnya ada banyak keragaman ya, yang mungkin akan tentu berinteraksi dengan cita-cita kita itu yang kemudian perlu kita perhatikan bersama. Nah, kalau kita misalnya kemudian ingin mencoba menjawab ya berbagai tantangan yang kita miliki baik sebagai bangsa ya, sebagai bagian dari komunitas ASEAN itu, maupun nanti sebagai komunitas ASEAN itu sendiri. Saya kira ada beberapa hal yang mesti harus kita lakukan. Nah, secara internal saya kira ada banyak isu nanti yang mungkin mesti harus kita perhatikan untuk coba gimana menyiapkan awareness, preparedness ya, memperbaiki kualitas dari sektor publik kita ini supaya sektor publik kita bisa menjadi lahan yang subur bagi beroperasinya pelaku usaha ekonomi kita, small medium enterprises dan sebagainya ya. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan juga kapasitas aparatur sipil negara kita dan sebagainya, itu pada level domestik ya, internal kita. Tapi pada level regional ya, apa yang perlu kita pikirkan ini supaya misalnya terkait dengan ASEAN governance-nya itu seperti apa, ASEAN governance rule, governance institution-nya ya seperti apa, dan isu-isu yang lain. Nah, itu terkait dengan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama pada level ASEAN untuk membantu ya negara-negara ASEAN ini mewujudkan mimpi bersama tentang one vision ya, one identity dan one community itu ya. Saya kira ini Yogi jauh lebih canggih daripada saya ya. Oke, next ya.
jadi ini yang saya ingin nanti mungkin kawan-kawan coba perhatikan apakah relevan untuk menjadi bahan dari diskusi kita, baik dari sisi praktisi maupun dari sisi akademisi. Kalau misalnya kita coba dari sisi praktisi, kalau kita benchmark ya, katakanlah governance practices kita, mungkin kualitas sektor publik kita ya, atau lebih spesifik lagi kualitas dari kelembagaan kita ya, bandingkan dengan Singapura ya, bandingkan dengan Malaysia dan sebagainya ya. Ini untuk memberikan ilustrasi supaya kita punya empati. Kalau ada pelaku sosial ekonomi, small medium enterprises yang beroperasi di Indonesia dan yang beroperasi juga di Malaysia atau di Singapura, sementara mereka punya kualitas governance yang lebih baik, kualitas institusi yang lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dan sebagainya. Kemudian kita punya small medium enterprises beroperasi dalam lingkungan bisnis di mana governance-nya punya banyak persoalan ya, kualitas dari aparaturnya juga rendah dan sebagainya. Nah, jadi coba kalau kita benchmark ya, mungkin ada banyak isu nanti yang perlu kita perhatikan terkait dengan kapasitas institusi kita, kapasitas SDM kita, kapasitas regulasi kita. Coba kalau kita bandingkan ya antara ini soal regulasi aja, regulasi di kita, regulasi di Singapura, regulasi di Malaysia ya, dan sebagainya ya. Apa policy reform yang kemudian diperlukan untuk membuat sektor publik kita ini menjadi friendly ya, menjadi kondusif bagi small medium enterprises misalnya ya. Jadi itu dari sisi sektor publiknya. Dari sisi misalnya private-nya seperti apa, kualitas daya saing pelaku sosial ekonomi kita ya, dibandingkan dengan yang ada di negara-negara yang lain ya, apa empowerment yang nanti perlu kita pikirkan terus Mas terus. Nah, jadi kemudian soal kapabilitas pemerintah dan negara melindungi kepentingan nasional ya. Ini kalau kita perhatikan di banyak negara ya, negara-negara yang mendorong namanya perdagangan bebas itu, sebenarnya secara internal mereka seringkali mati-matian melindungi sektor domestik mereka itu. Amerika itu misalnya ketika bicara tentang pertanian, apa yang mereka lakukan itu ya. Jadi fasilitas subsidi mereka terhadap pertanian mereka luar biasa ya. Apa yang mereka lakukan ya, para pemimpin negara-negara itu ya, misalnya ya, dengan perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di luar misalnya, ada masalah asuransi aja misalnya, ketika ada asuransi Allianz atau ya, Kanada PM-nya kemari ya, ada persoalan nanti dengan Freeport ya, itu Obama atau siapapun ya, Hillary dia kemari dan sebagainya. Nah, jadi ini yang kita harus juga pikirkan ini ya, bagaimana kapabilitas pemerintah kita untuk melindungi kepentingan nasional kita, kebutuhan pejabat publik kita terhadap ini. Dan yang lainnya yang saya ingin kawan-kawan itu perhatikan juga, bagaimana sense of citizenship itu yang kita miliki itu. Saya beberapa tahun yang lalu ya, ini saya ke Korea bersama dengan kawan-kawan peserta Reform Leaders Academy kita itu. Nah, ini Yogi ini yang belajar dari Korea, mungkin nanti bisa menceritakan. Tapi saya mempunyai penjelasan yang sangat impresif ya, dari presiden Korean Industrial Trade semacam policy think tanknya mereka dalam bidang industri dan sebagainya, menjelaskan tentang kebangkitan ya mereka itu ya, bagaimana mereka menyadarkan ya bangsa Korea dan ya termasuk sektor bisnisnya itu untuk bekerja keras misalnya dengan menggunakan misalnya Jepang ini sebagai ini atau benchmark. Ini bagaimana mereka kerja keras untuk bisa mengalahkan Jepang itu ya, mulai dari mempretelin itu produk-produk Jepang, pelajari dan sebagainya, di tiru, di copy, di assembling, sampai kemudian mereka dengan bangga mengatakan sekarang itu Samsung misalnya, dia menyebut
Samsung sama apa yang jadi andalan kita? LG. Samsung sama LG itu. Yang dengan bangga dia bisa mengatakan itu. Dan kalau Anda lihat, ya nanti Pak Madom ini mau ke Korea, mungkin besok ya, 2 hari lagi itu. Coba cek itu mobil-mobil Jepang itu, ya, dikit sekali, mungkin nggak ada. Ya, nah jadi ini apakah kita bisa membangun ini spirit yang sama? Karena itu dia cerita, kalau saya lihat ini ya, ini anak Indonesia, ini saudara kita dan sebagainya. Tapi coba Anda lihat, Anda itu kan punya apapun, ya, apa yang nggak ada punya itu. Kami bangsa Korea nggak punya apapun, ya, kecuali semangat, ya, untuk survive dan untuk mengalahkan, ya, lawan kita itu, ya, Jepang. Nah, jadi ini yang saya ingin kawan-kawan itu juga berpikir gimana ini membangkitkan semangat, ya, fighting spirit kita sebagai bangsa, ya, untuk bisa menjadi ini. Ya, jadi terus terang saya agak terpengaruh dengan ini orasinya si presiden itu di depan kita. Semua orang kita itu sangat betapa luar biasanya mereka itu menjelaskan kepada kita itu. Ya, jadi sekarang itu dari sisi akademisi, ya. Nah, jadi terus Mas yang pertama, Mas, ya, coba ini. Nah, jadi kalau kita nanti, ya, sebagai akademisi, ya, bagaimana kita misalnya bisa bekerja sama, mungkin melakukan joint research tentang common issues dalam pemberdayaan sektor publik, ya. Kalau kita misalnya tadi saya katakan masyarakat ASEAN itu akan bisa berjalan dengan baik kalau, ya, relatif sektor publiknya itu antar negara itu juga tidak jauh-jauh amat lah, ya. Kalau ada yang lebih canggih Singapura, ya, bagaimana kita bisa belajar dari mereka, bagaimana kita melakukan joint activities untuk mengupgrade, ya, public sector kita itu, ya. Jadi bagaimana kita bisa membentuk misalnya jejaring atau knowledge sharing forum, dan mengapa kita semua bertemu pada pagi hari ini, ya. Saya kira itu, ya, beberapa isu yang mungkin nanti dari sisi akademisi barangkali penting untuk diperhatikan. Terus, Mas, ya, ya itu, ya, habis, ya, ya, oke lah. Saya kira itu, ya, yang saya ingin paling tidak sedikit share tentang apa yang ada dalam pikiran saya kepada kawan-kawan. Siapa tahu nanti ada manfaatnya untuk menjadi trigger, ya, dalam diskusi di dalam forum ini. Ya, saya harus segera mengakhiri karena harus lari ke Bejombongan. Di sana ada juga seminar kesetiaan. Saya mohon maaf, tapi nanti saya akan coba cari waktu kalau saya bisa kembali untuk bersama-sama dengan kawan-kawan membahas berbagai isu yang saya kira memang sangat penting. Jadi lembaga administrasi negara mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop ini untuk mencoba melakukan konsolidasi, ya, resources, knowledge yang ada baik di kalangan praktisi maupun akademisi untuk bisa kita gunakan bersama-sama membantu pemerintah kita menyiapkan diri, ya, menghadapi Asian Community dan juga membangun komunitas pada level ASEAN, ya, supaya, ya, mimpi kita memiliki one vision, one identity, one community ini bisa terlaksana. Ya, saya kira ini message yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ingin membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.